Jaka Poleng merupakan tokoh sentral dalam legenda Brebes yang diyakini oleh masyarakat setempat. Perannya dalam cerita sering kali terkait dengan perlindungan dan keberanian dalam menghadapi berbagai tantangan. Jaka Poleng sering digambarkan sebagai sosok yang penuh kebijaksanaan dan keberanian, serta dihormati sebagai pelindung oleh penduduk Brebes. Perannya dalam legenda tersebut seringkali mencerminkan nilai-nilai keberanian, kesetiaan, dan keadilan, yang membuatnya menjadi sosok yang dihormati dan dijadikan contoh oleh masyarakat setempat. Dalam legenda Brebes, Jaka Poleng memiliki hubungan dengan beberapa tokoh lain yang juga memainkan peran penting dalam cerita tersebut. Salah satu tokoh yang seringkali terkait dengan Jaka Poleng adalah Ciung Wanara. Ciung Wanara diyakini sebagai tokoh yang memiliki hubungan erat dengan Jaka Poleng dalam beberapa versi cerita legenda Brebes. Ciung Wanara sering dianggap sebagai saudara atau rekan dari Jaka Poleng dalam beberapa versi cerita. Keduanya kerap bekerja sama dalam melawan musuh atau mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam cerita legenda tersebut. Hubungan antara Jaka Poleng dan Ciung Wanara seringkali menjadi salah satu poin penting dalam memperkuat naratif legenda Brebes. Dalam legenda Brebes, Jaka Poleng bisa memiliki keterkaitan dengan berbagai tokoh lain selain Ciung Wanara tergantung pada versi cerita yang diceritakan. Beberapa versi cerita mungkin menampilkan hubungan Jaka Poleng dengan tokoh-tokoh lain seperti Dewi Sri, Sang Hyang Tunggal, atau tokoh-tokoh mitologis lainnya. Keterkaitan Jaka Poleng dengan tokoh-tokoh lain dalam legenda tersebut dapat bervariasi tergantung pada cerita yang diceritakan dan pesan moral yang ingin disampaikan. Hubungan ini seringkali digunakan untuk memperkuat nilai-nilai moral atau filosofis yang terkandung dalam cerita legenda Brebes. Jaka Poleng digambarkan sebagai seorang pemuda sakti mandraguna yang memiliki kekuatan supranatural. Kisah-kisah tentang Jaka Poleng seringkali dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa alam seperti banjir, gempa bumi, atau kekeringan. Dalam beberapa versi cerita, Jaka Poleng digambarkan sebagai sosok yang bijaksana dan arif yang mampu menengahi konflik dan memberikan solusi atas berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat. Dalam salah satu versi cerita, Jaka Poleng berhasil menemukan sumber mata air di tengah-tengah kekeringan yang melanda daerah Brebes. Sumber mata air ini kemudian menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat setempat. Dikisahkan bahwa Jaka Poleng sering melakukan pertapaan di tempat-tempat yang dianggap keramat. Selama bertapa, ia memperoleh ilmu kanuragan dan kesaktian yang tinggi. Dalam beberapa cerita rakyat, Jaka Poleng dan Pusponegoro digambarkan sebagai sosok yang hidup pada zaman yang berbeda. Namun, ada juga versi cerita yang menyebutkan bahwa keduanya hidup pada zaman yang sama dan bahkan pernah bertemu. Hubungan antara Jaka Poleng dan Pusponegoro seringkali digambarkan sebagai persahabatan atau bahkan persaudaraan. Sayangnya, tidak ada catatan sejarah yang pasti dan akurat mengenai asal-usul Jaka Poleng. Hal ini dikarenakan cerita tentang Jaka Poleng lebih bersifat lisan dan turun-temurun, sehingga mengalami banyak perubahan dan penambahan seiring berjalannya waktu. Beberapa versi cerita menyebutkan bahwa Jaka Poleng berasal dari daerah Karawang, Jawa Barat. Namun, tidak ada bukti sejarah yang kuat untuk mendukung klaim ini. Versi lain mengatakan bahwa Jaka Poleng lahir dan besar di Brebes. Ia digambarkan sebagai abdi dalam atau pelayan di Keraton Brebes. Ada pula versi cerita yang menyebutkan bahwa Jaka Poleng bukanlah manusia biasa, melainkan makhluk gaib yang memiliki kekuatan supranatural. Ia digambarkan sebagai sosok yang dapat berubah wujud dan memiliki kemampuan untuk menghilang.
Mengapa asal-usul Joko Polang sulit dipastikan? Cerita lisan, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Cerita tentang Joko Polang lebih bersifat lisan dan turun-temurun. Hal ini menyebabkan cerita tersebut mengalami banyak perubahan dan penambahan seiring berjalannya waktu. Unsur mistis, cerita tentang Joko Polang banyak mengandung unsur mistis dan keagamaan. Hal ini membuat cerita tersebut sulit untuk diuji kebenarannya secara empiris. Kurangnya catatan sejarah, tidak ada catatan sejarah tertulis yang secara spesifik membahas mengenai sosok Joko Polang. Meskipun asal-usul Joko Polang masih menjadi misteri, namun cerita tentangnya tetap menarik untuk dikaji. Cerita-cerita ini mencerminkan nilai-nilai luhur masyarakat Brebes dan menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas budaya mereka. Penting untuk diingat bahwa cerita tentang Joko Polang adalah cerita rakyat. Cerita ini tidak harus selalu diartikan secara literal, melainkan dapat dimaknai sebagai simbol atau alegori.